Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qassama bil mawti riqabal jababirah wa kassara bihi zuhural akasirah وقصر به أمال أهل القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن الموت نافرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعدوا أنفسكم من الموتى فإن لكل امرئ أجل مسمى. قال الله تعالى في محكم الأحكام: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد: كما تنامون فكذلك تموتون وكما توقظون فكذلك تبعثون. ويقول بالشيخ الحارث الحافي: كم من أناس موتى تحيا القلوب بذكره وكم من أناس أحياء تموت القلوب برؤياتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. عباد الله جل الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله. حسنا الله بفضل الله ويا الله
شرور الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلاء يا الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بسادتي فحقا لإشارتي مساتي بشارتي ويسمو وكنا لله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلاء يا الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلاء يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Segenap jemaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua saya, sesepuh kita bersama DKM Baitul Ma'mur dan Haji Musannif Abbas. Tak lupa pula guru kita bersama yang hadir di sini, Bapak Ustaz Muhammad Bakri dan para asatidz yang lainnya. Kita doakan semoga beliau dan kita semua yang hadir di sini Allah berikan kesehatan, berikan rezeki yang halal dan barokah, bekal ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Majelis Ta'lim Keliling Jumat Malam Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah takziah almarhumah al-maghfur Bapak Darwis bin Muhammad Emma. Tak lupa pula yang saya hormati Syekhul Bait Wazir Musibah Akhirul Kiram Haji Muhammad Nasir dan Hajah Emas
seni karena pola tadi BKM Mas seni ya udah kita doakan sama-sama mudah-mudahan almarhum Bapak Darwis yang telah mendahului kita menghadap Allah, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan segala bentuk amal kebaikannya. Amin. Allah hapus dari buku catatan segala keburukannya. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Doakan sama-sama mudah-mudahan anak semuanya yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran. Allah ganti sesuatu yang Allah miliki kemudian diambil, semoga diganti dengan yang lebih baik. Amin. Mudah-mudahan barakah daripada pembacaan Al-Barjanji Allah jadikan pahalanya buat seluruh keluarga kita yang telah mendahului kita. Amin. Mudah-mudahan barakah daripada Al-Barjanji serta salawat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah berikan keberkahan. Amin. Kita Allah bukakan segala pintu-pintu rezeki. Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Allah selamatkan kita dari balwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan turunan-turunan kita saleh dan salihah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Rabiul Awal ini adalah bulan permulaan nafas orang-orang yang mencintai dan penuh cinta. Di bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana para pecinta mulai menarik nafas dengan menghirup perasaan cinta yang hakiki. Mungkin kita sering mengatakan baginda Rasul lahir sebagai pembawa hidayah. Padahal secara hakikatnya ketika Rasulullah SAW lahir, beliau bukan pembawa hidayah, tapi benar-benar menjadikan kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pembawa hidayah, tapi hakikatnya ketika beliau lahir, kita semuanya otomatis mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada sebagian yang mau menerima dan ada sebagian yang menolaknya. Hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir bukan sebagai pembawa penerang, karena sering kita katakan seperti itu. Rasul adalah orang yang membawa sinar penerang dari gelap menuju terang. Padahal dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh alam semesta menjadi terang benderang. Tolong bedakan. Kalau Rasul sebagai pembawa hidayah, berarti butuh proses yang lama. Jelas sampai di sini. Butuh Rasul diangkat jadi nabi dulu dan Rasul. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, betapa banyak dan berapa banyak orang-orang yang bergembira dengan kelahiran baginda, yang walaupun nanti endingnya dia masuk ke neraka Allah, tapi hanya dengan bergembira saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan siksaannya menjadi lebih ringan daripada yang lain. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, beliau bukan pembawa sinar yang penuh dengan cahaya, tapi dengan lahirnya baginda maka alam semesta menjadi bercahaya. Hatta saking bercahayanya, semuanya tidak ada yang bisa melihat kemaluan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena dalam satu riwayat siapa saja yang melihat bisa melihat kemaluan baginda, maka saat itu juga matanya menjadi buta. Hatta beliau dengan istri-istrinya, beliau berhubungan badan, tetap para istrinya pun tidak mampu untuk melihat kemaluannya. Luar biasa. Kalau kita kan enggak, malah dipamer-pamerin. Luar biasa loh. Mungkin kita biasanya, mohon maaf, kita lahir dari kemaluan ibu kita, dari jalan yang mohon maaf sampai dikatakan sawatain, dua hal yang jelek. Jadi bahasa Arabnya kan dua yang jelek gitu. Salah satu yang jelek yaitu bibir menyem. Iya, bibir salah posisi gitu kan. Bahkan kalau bibir kita posisinya gini, kalau dia posisinya lempeng gitu. Itu gawat kan. Luar biasa. Kita lahir di tempat yang memang buruk, keluar dari jalur yang buruk. Padahal yang masuk paling ukuran 2 cm, tapi yang keluar Masya Allah udah sakti dia. Tapi Rasulullah SAW tidak lahir dari tempat tersebut. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah SAW itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara, mohon maaf, kemaluan ibunda dan pusar, jadi tengah-tengah. Mungkin kalau sekarang prosesnya sesar ya, tapi nggak sesar, gitu. Jadi dengan izin Allah itu perut ibunda Aminah terbelah sendiri. Nabi Muhammad keluar perut, kemudian setelah keluar tertutup kembali. Luar biasa nggak? Ada di kita yang seperti itu. Bahkan bunda Aminah pun ketika beliau melahirkan, seperti biasa perempuan-perempuan merasakan yang namanya gundah gulana ketika mau melahirkan. Butuh hiburan, butuh untuk penyemangat. Dan langsung yang menyemangatinya adalah wanita-wanita terbaik yang Allah ciptakan. Siti Asia. Siti Asia yang digoreng dulu Firaun. Ya. Siapa lagi? Bunda Maryam. Menghibur, bahkan para bidadari turun. Lahir beliau terang benar. Kalau kita kan lain-lain. Lakinya main cakut, main gaplek, keluar kepala, mau kepala. Anaknya nangis 5 ya kan. Akhirnya palanya pada peang, pada pinjam. Dengan apa makanan ciri khasnya ubi gitu, gengsot luar biasa. Makanya wajar kita mah gede dikit rada-rada gitu, karena kecilnya dibandingin mulu sama babah kita. 5 balak nah, udah gitu minti ya ketahuan. Tadinya mau digobong mau digituin, cuma kan urusan ngaji ngamuk. Inilah kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Hal ini yang luar biasa patut kita banggakan sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ribuan bahkan jutaan kalam-kalam mulia beliau yang walaupun mungkin tidak termaktub semuanya di dalam kitab-kitab hadis para ulama, tapi itu semua bisa menjadi panduan buat kita hidup di muka bumi ini. Hadis-hadis Rasul banyak, paling banyak tuh di riwayat Ahmad kita 23 ribuan. Kebayang nggak kira-kira Rasul diangkat jadi Rasul umur 40 tahun ya, kemudian beliau wafat umur 63 sekian, masa iya kalamnya cuma 23 ribu ya? Nggak mungkin kan? Jadi itu terserah banyak jutaan gitu. Tapi siapa yang mau? Karena akhlak baginda Rasulullah SAW
tidak akan pernah bisa dilukiskan secara terperinci. Karena siapa saja yang bisa melukiskan akhlak baginda secara terperinci, maka sama saja dia bisa untuk melukiskan keagungan Al-Qur'anul Karim. Sedangkan tidak ada satupun orang yang mampu untuk melukiskan hakikat daripada Al-Qur'anul Karim. Begitupun akhlak baginda. Akhlak baginda adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita hitung-hitung akhlak Rasul itu nggak bakal bisa. Kita lihat sekarang gimana nggak bakal bisa seluruhnya, nggak bakal, paling cuma sekedar info sedikit. Tapi walaupun info yang kita dapat hanya sedikit, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi pecintanya, yang benar-benar mencintai beliau. Dan kalau dicintai pasti kita nggak dicintai oleh beliau. Beliau tuh pasti mencintai kita. Yang belum tentu tuh kita gitu. Kalau Rasul mah pasti mencintai kita. Lawang lagi zaman para sahabat saja, ya kan? Kalian tuh sahabatku. Tapi ada yang lebih hebat dari kalian sebetulnya mah. Siapa? Ya Allah. Saudara-saudaraku. Luar biasa gak kira-kira? Para sahabat kan komplain, kamu bukan saudaramu, kamu tuh sahabat. Saudaraku no, orang kampung Bandar, orang kampung besar, orang kebun mangga, Sentiong, Bebulak, Gagak. Rawa burung bapak sebut dia, ini rawa burung. Langsung lotot sih rawa burung. Udah. Orang-orang yang begitu diingat sama Kanjeng Rasul. Tapi pertanyaannya nih, kita ingat sama Rasul. Ingat. Pertanyaan sering saya ajukan, tapi ini pertanyaan menjebak sebetulnya. Dan banyak orang yang menjawab itu nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya nanya kayak begini, sudahkah Anda semua bermaulid? Ini pertanyaan ahli mantek. Kalau saya nanya, Ustaz Fatah, sudahkah Anda bermaulid? Di otak kita itu pasti udah apa? Oh, saya kemarin baru Selasa. Bukan itu yang saya pengen. Sudahkah Anda bermaulid? Oh, kemarin saya hadir. Bukan. Ini pertanyaan ahli mantek, bukan pertanyaan Owai Gombel. Sudahkah Anda bermaulid? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita perayaan maulid tiap tahun, tapi sudahkah kita bermaulid? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Sudahkah kita bermaulid? Sudah. Luar biasa. Hebat. Maulid itu apa? Perayaan, peringatan. Sering kan kalau begitu? Yang jadi masalah, sudahkah Anda bermaulid? Terus kapan? Apa sih? Itu pikirin. Bukan perayaan yang saya tanya. Sudahkah Anda bermaulid? Kalau jawaban Anda sudah, berarti pikiran kita itu, kalau pikir kita hanya teringat kepada perayaan saja. Tapi esensi daripada maulid tersebut kita nggak pernah kepikirkan. Makanya berulang-ulang peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, kita begini aja. Betul nggak kira-kira? Karena kita belum bermaulid. Ayo, minimal kita perlu hafal. Innama bu'istu liutammima makarimal. Yang jadi pertanyaan, itu kita udah bermaulid belum? Udah makarimal akhlak belum? Udah kita robah belum akhlak kita? Berarti kita udah bermaulid belum? Kita hanya sekedar seremonial, kita hanya sekedar perayaan, tapi bermaulidnya kita belum. Maulidnya mah udah, bermaulidnya belum. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa bermaulid. Amin. Jelas. Banyak kalau misalnya ditanya udah bermaulid belum?
Kemarin malam Selasa perayaan itu. Karena bermaulid bukan hanya di tanggal 12 Rabiul Awal, tapi bermaulid setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap napas yang kita keluarkan, kita harus bermaulid. Jelas sampai di sini ya. Peringatan itu seremonial, tapi bermaulidnya jelas. Makanya dengan peringatan maulid sebetulnya kita itu harus bisa menghidupkan hati kita. Kita bermaulid itu hati kita harus hidup. Wajar sekali seorang ulama bernama Bishr bin Haris Al-Harfi, beliau mengatakan, kam min unasin mauta tahyal qulub bidzikrihim. Berapa banyak orang yang sudah mati, tapi dengan menyebut namanya hati kita jadi hidup. Banyak orang-orang yang udah mati, tapi ketika kita ceritakan orang tersebut, kita kisahkan orang tersebut, hati kita yang tadinya mati jadi hidup. Benar gak? Diceritakan para wali Allah, diceritakan para kekasih-kekasih Allah, cerita-cerita maulid Nabi, sirah nabawiyah diceritakan, hati kita menjadi hidup. Tapi begitu pula sebaliknya, kata Bishr, wa kam min unasin ahya tamutul qulub bi ru'yatihim. Berapa banyak manusia yang masih hidup, hatinya mati gara-gara melihat orang yang masih hidup juga. Pokok. Itu dia. Banyak. Luar biasa nggak? Ulama tuh kalau bikin makalah nggak sembarangan. Berapa banyak orang yang sudah mati bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Hati kita mati, diceritain orang yang udah mati, hati kita jadi hidup. Tapi nggak sedikit hati kita yang udah hidup, gara-gara ngelihat orang hidup jadi mati. Pokok bondek jepung ngomong dah tuh, yang tadinya hidup rada-rada kesel dah tuh ya. Bener gak kira-kira? Gara-gara orang yang hidup. Bener gak kira-kira? Kobong rubuh rusak gak kira-kira? Gara-gara ya hidup dirobohin. Jadi besok roboh nih rusak. Ya kayaknya udah paham. Kode. Nggak itu ngaji nasir. Jelas sampai di sini. Makanya kita berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita selalu hidup. Mudah-mudahan ketika kita pun sudah mati, kita bisa menghidupkan orang yang masih hidup. Ya, coba lihat. Jangan jauh-jauh ke para wali yang di Jawa, yang di mana. Pengaji musonif aja dulu, jangan jauh-jauh ya. Minimal warung ada, ya. Abah Umar, Abah Dua, bikin kopi, kan lumayan. Benar gak? Ya, berarti bisa menghidupkan orang yang masih hidup. Padahal beliau sudah tidak. Benar gak? Benar. Jelas. Nah itu. Mudah-mudahan ya. Tapi jangan sampai kita sekarang masih hidup malah bikin orang mati. Ya. Dan ini kebanyakannya para perempuan. Laki masih hidup jadi mati. Bener aja. Benar. Ya. Dia lagi hidup, ketemu perempuan, mati. Benar Ji? Ya, emang itulah perempuan sulit. Perempuan tuh ngaji tiap hari, boleh tidak tanya. Benar. Tapi saya bingung. Sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah, mereka tentang keras-keras. Iya. Benar nggak? Boleh kawin lagi. Boleh. Secara agama dihalalkan. Allah memperbolehkan. Boleh. Tapi kenapa perempuan begitu keras melarang? Hatinya mati berarti.
Bukti kedua, sesuatu yang diharamkan sama Allah tapi mereka laksanakan. Allah bilang tutup aurat, malah dibuka-buka. Ini yang salah siapa? Yang halal keras menentang, yang haram enjoy aja. Coba dong sekarang dibalik. Ini info. Tapi ya Haji Mas Semi mah kayaknya dia mah. Ayo aja ya, ayo. Dengan syarat satu, Bang Haji Musonif katanya kawin, Guru kawin, Bang Bondi kawin, Haji Maman. Silakan, ayo kawin. Kenapa emangnya? Ntar kalau kita berantem, rombongan. Udah tenang Haji Mas Semi, kita mah kelompok orang yang gede omong, kemampuan kagak ada. Ya biasanya gitu lah, orang yang gede omong mah nggak ada kemampu, bener nggak kira-kira? Karena manusia itu manusia masturun bil khalqi, manusia itu bisa tertipu dengan penampilan. Wa masyhudun bil khuluq, tapi ketika akhlak tabiatnya keluar, maka terlihat jelaslah siapa orang tersebut. Benar kan? Orang yang gak ada omong, gak ada bukti. Kawin gua nih, kawin mampu mah. Tapi bagian yang ngomong-ngomong 4, 5, 6, benar gak? Benar. Kucing ngaji itu jangan salah, les boy. Setia beliau mah. Mau makan aja ingat yang di rumah. Makan pecel enggak. Gini udah masakin bandeng luar biasa. Kalau model kita kayak gimana? Beri aja dulu. Udah makan ya? Belum. Padahal mah udah. Contoh cing ngaji. Kalau bisa ya, kenapa sebabnya? Cing Haji juga gak bisa pulang kalau kawin lagi. Angkat jatuh ya. Jenazah itu macam-macam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekarang kita tahu bahwa kita orang yang hidup bisa mematikan hati juga orang yang hidup dengan ketika saling melihat-melihat. Ternyata hakikatnya ini tiap hari kita juga ngerasain mati kalau yang tahu mah. Kok bisa gitu? Ya kita ngaji sama-sama. Kita tanya, dari mana kok bisa dikatakan hakikatnya kita tiap hari? Di dalam surah Az-Zumar. Di dalam surah Az-Zumar. Silakan buka di Az-Zumar. Di halaman ayat 3 atau 42 ya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam ruh orang-orang yang sudah meninggal. Jadi hakikatnya ruhnya itu Allah tahan semuanya. Ngerti? Bukan digenggam kayak punya tangan, tapi Allah tahan. Yang nahan itu Allah. Ketika dicabut oleh Ijrail, itu makanya ada bahasa innalillahi wa inna ilaihi. Ijrail cuma nyabut, dan bahkan Ijrail nggak nyabut ke orang-orang yang saleh, suruh keluar sendiri. Kok gitu? Iya. Ke orang-orang saleh. Ini orang saleh, mudah-mudahan kita termasuk semua di sini. Amin. Itu ruh suruh keluar sendiri. Kenapa? Malu Ijrail buat nyambut. Keluar sendiri aja lah. Wah, kiai mau pembicaraan. Lah kan kita sering baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluar sendiri. Ijrail malu. Tapi bagian yang tukang maksiat Ijrail gombas biasa. Model kayak kita nih. Petang biasa Ijrail kali ya. Kayak kita mah ya. Bat. Tapi model Syarif, Ustaz Fatah. Ayo.
Gak mau keluar baru aduh jadi lama dasar. Dia juga. Biasanya keluarnya susah dasar. Jadi Allah yang menggenggam. Kemudian wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala pun yang menggenggam nafas ruh nyawa orang yang ada saat tidur. Para ulama mengatakan fayakunu takdir ala hadza wallati lam tamut wafatuha naumuha. Dalam ayat ini ulama mengatakan orang-orang yang belum mati maka saat tidurnya adalah kematiannya. Jadi hakikatnya kita tiap hari itu mati. Cuman kan Allah genggam. Coba perhatikan, sekarang kita menggenggam pulpen. Kita main analogi. Saya pegang pulpen, saya genggam pulpen dari bawah. Saya tarik. Satu mikrofon, satu pulpen. Yang satu saya pegang aja, yang satu saya balikin. Bebas nggak? Bebas. Tapi sama-sama digenggam. Paham sampai di sini kira-kira? Allah kuasai. Jadi para ulama mengatakan seperti itu. Wallati lam tamut fi manamiha fa yakunu taqdir ala hadza wallati lam tamut wafatuha naumuha. Orang yang belum mati, matinya itu saat dia tidur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beliau bersabda, "Kama tanamun fakadzalika tamutu." Sebagaimana kamu tidur, begitu pula kamu mati. Kita tidur itu mati. Ketika sekarang kita mati, Allah cabut, Allah hilangkan rasa-rasa di badan kita. Kalau udah mati digebuk, kerasa nggak? Dicubit, ada nyamuk kegigit. Tapi kalau kita tidur, sama saja. Allah hilangkan datu akal, Allah hilangkan tamyiz, betul nggak kira-kira? Kalau kita melek, kita tahu ini buruk itu baik. Tapi ketika dicabut semua, jadi sama-sama. Jelas sampai di sini. Makanya tadi Rasul mengatakan seperti itu. Sebagaimana kamu tidur, maka begitulah kamu mati. Wa kama tuqilun. Begitu juga ketika kamu sekarang bangun dari mana? Tidur. Allah bangunkan kalian dari apa? Tidur. Maka fakadzalika tub'atsun. Begitupun kalian nanti akan dibangkitkan nanti saat kiamat terjadi. Kalian dibangkitkan lagi. Coba pikirin. Saat kita bangun tidur, apakah langsung sadar? Enggak, minimal. Di mana ya? Ji. Kan bini orang nih. Oh nginep berarti. Cek, kan itu kemarin nih. Begitu. Makanya ini Bapak Darwis ntar nih, Bapak Darwis bangun, tuh bangun dalam kuburnya juga kecil dari sana. Gimana ya? Mana sih Haji Nasir? Nggak ada. Baru sadar emang ini apa? Oh iya. Ayo coba. Ngaji soalnya dah DKM yang pangkatnya banyak. Gue bangun tidur dia begini dulu dah. Baru sadar nanti aku kumpul otak. Masjid. Masjid. Besok ngecor. Yang kuat tenaganya kumpul. Yang kecil ngabisin makanan aja. Ya saya salah satunya kan lumayan tuh ya. Itu Ustaz Bakri masa ikut batok masuk siapa itu? Bener Ustaz Bakri. Kita mau makan aja udah. Atau malu mah. Ada ya. Paham ya? Kira-kira gitu. Kama tanamun fakadzalika tamutun. Sebagaimana kamu tidur, maka begitulah kamu mati. Orang lagi tidur apalagi kalau kebluk. Masya Allah. Benar nggak jelas? Iya. Kebluk dibangunin juga nggak bangun. Sama. Orang yang mati juga. Kalau lagi kebluk mah, kebluk. Emang orang yang meninggal ada yang kebluk? Ada.
Ada siapa? Para ulama, para kiai, para hamba-hamba yang soleh tidur kebluk. Dia habis tidurnya nyenyak, nggak ada yang nyiksa. Jajal model kita. Oh, Ustadz Patah, man robuka. Ya elah, enteng ngomong gitu ya. Cek murid aja Alwadi ditanya man robuka. Halo. Tidur dulu. Tidur lah. Wa mana biyuka Ustadz Patah? Ya Allah, gua lagi tidur diganggu-ganggu. Enggak ada yang lain apa? Yang sereman dikit. Engkreng jasa karena akhirnya tidur keblak-kebluk. Tapi kalau misal para hamba-hamba Allah yang soleh tidur udah kayak tidur pengantin. Jajal yang udah kawin, itu kalau udah apa sama bini ya udah bertempur. Ya punya utang ratusan juta juga nih. Itu kalau oli bajai udah keluar tuh. Bener nggak kira-kira? Ngeplong nggak? Ngeplong. Jajal gaing. Mentek palanya. Gantung. Maka oleh karena itu ya inilah. Begitu juga ketika sekarang para ulama-ulama kita masuk ditanya. Bahkan kan kemarin udah kita kaji ada sebagian hamba-hamba Allah yang nggak ditanya. Salah satunya adalah orang-orang yang mati fi sabilillah, para syuhada Uhud, para syuhada Khandaq dan yang lainnya. Mereka masuk kubur langsung surga. Jelas gak kira-kira? Orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, orang Islam dihormati hadzal yaum, Allah berikan kenyamanan. Ditanya, tapi dikasih kan? Jangan bukan berarti nggak ditanya. Jelas sampai di sini kira-kira. Allah berikan kemudahan. Atau ditanya mah ditanya. Jangan disoni masuk ke alam kubur ditanya. Man robuka, lu kagak tahu pangkat gua 9. Buset, ketemu karena kagak peduli. Itu kenapa bondek jebol. Jelas ya, Masya Allah. Wa kama tuqudun, sebagaimana kalian juga dibangunkan oleh Allah. Maka kata Tuhan, dibangunin sama Allah, dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, persis kayak kita dulu. Ya. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu an beliau mengatakan an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Bahkan Sayyidina Ali makan lebih tegas. An-nasu kulluhum niyamun. Manusia ini semuanya lagi pada tidur. Lagi pada mimpi. Ada yang mimpi jadi bos, ada yang mimpi jadi mandor, ada yang mimpi jadi DKM, RW, RT, ada yang jadi sekretaris DKM. Ada yang punya mimpi punya bini Haji Maseni. Pas mati baru sadar gua ngimpi. Jajal kalau ngimpi kan kalau punya mobil, iya. Kayak sedap biasa. Pas bangun mana mobil ya? Begitu juga sama Haji Nasir, jangan disayang-sayang Haji Maseni mah. Lagi ngimpi. Ada Haji Maseni suwe jasa guru. Pas kita masuk alam kubur baru kita sadar, oh ya Allah, DKM kemarin pangkatnya mana, masjid yang gue bela-belain mana, sama kan dari itu. Semuanya ngimpi. Maka kita ini wajib bermimpi yang baik. Wajib kita itu bermimpi dengan hal-hal yang positif. Jangan bermimpi hal-hal yang negatif. Mimpi bangun masjid, mimpi bangun pesantren, mimpi punya santri, mimpi bisa nyenangin orang tua,
Jelas. Jangan mimpi ya. Wajib hukumnya kita mimpi. Jelas sampai di sini. Wajib mimpi apa? Ini kalau dilihat dari kacamata kematian. Besok aja salah denger. Mana gua ngimpi-ngimpi dosa gua ini. Oh, bukan ke situ. Sekali yang mimpi ini caper dong. Gua kemarin naikin kebo 06 berapa ya? Tesnya berapa? Ampun. Kebo 06 kebo. Kagak apa gitu. Jelas ya, Masya Allah luar biasa. Maka ketika orang-orang yang meninggal sering kita perhatiin. Ketika ada orang yang meninggal, ada beberapa organ yang terakhir Allah cabut. Terakhir Allah cabut. Terakhir kedua mata. Terakhir pertama kuping. Jadi yang paling terakhir adalah kuping. Makanya pernah nggak kita perhatikan ketika ada orang yang dicabut nyawa, kadang-kadang matanya jelas. Karena mata itu mengikuti keluarnya jelas. Jadi mata udah nggak ada tuh. Jelas sampai di sini. Mungkin baru sepotong, mata udah nggak ada. Jelas ya. Tapi matanya tetap ada. Tapi rohnya masih sepotong. Kenapa sebabnya? Karena kuping masih bisa ngedengar. Makanya katakan yang Rasul talqinnya. Kuping yang mana? Yang kanan. Itu organ kita terakhir yang akan mati. Organ terakhir kedua yang mati adalah mata. Maka ketika ada roh keluar, maka mata akan mengikuti. Kalau matanya ke arah sono, berarti rohnya ke arah sono keluar. Jelas. Guru, dia mau matinya melotot. Berarti kata guru mana cuma di sana mah. Matinya dia mau merem lagi tidur cuma. Ya. Karena bisa jadi lagi tidur makan. Mati lu mau kerjain DKM mati. Berak aja sih. Orang burung sini. Temetin mukanya tuh. Foto sih bro. Boleh. Insyaallah tabarakallah. Ya. Hanya yuk kita sama-sama mimpi bangun masjid, besok kita mimpi ngecor. Ya. Ya, mimpi ngecor. Capek atuh guru mana panas-panasan. Namanya ngimpi, kita aja kalau kencing ngimpi kayak iya kan? Padang kumpul, bener gak kira-kira? Udah beres bangun tidur, kerasa gak kembali? Begitu juga sama, besok ngecor capek, gua sampai jam 3, panas. Udahannya mah. Besok panggilan lagi ngecor, jangan datang. Ya kan? Berarti udah nggak mau ngimpi ngecor. Makanya ketika kita ngimpi, nih di dalam tafsir Qurtubi dikatakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita tuh gambarkan bahwa Allah yang menggenggam roh yang meninggal dan Allah juga yang menggenggam roh yang masih hidup. Digenggam sama Allah semua itu roh. Ketika yang satu meninggal, yang satu tidur. Kita tidur ntar nih, cabut. Maka di dalam tafsir Qurtubi dikatakan inna arwahal ahya wal amwat tatalaqqa. Roh orang mati dan roh orang hidup itu bisa ketemu fil manam. Di dalam mimpi bisa ketemu. Jangan kaget makanya. Maka ta'aruf Masya Allah minha. Maka mereka akan saling kenal sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sekarang Allah berkehendak mengembalikan yang satu, maka Allah kembalikan yang masih hidup. Tapi yang sudah mati nggak bisa dikembalikan. Jadi bisa kita bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Bisa. Cuman awas, Imam Qurtubi ini memberikan penjabaran. Beliau menyatakan dan beliau mengambil daripada pendapat Imam Ali radhiyallahu anhu wa karamawat. Ini perhatikannya masalah mimpi. Ini masalah mimpi. Kata Imam Ali,
Ini perhatikan, mudah-mudahan kita bisa paham nanti. Ketika ada orang yang tidur, maka ketahuilah ruhnya itu di sana, di atas lah. Ya, kita tidur nih. Kemudian ketika kita bermimpi dan roh kita belum balik lagi, ngerti nggak nih kira-kira? Maka kata Imam Ali, itu salah satu tanda dari ru'yatun shadiqah, mimpi yang benar. Ini kita mimpi, roh kita buru-buru balik. Jelas gak kira-kira ini? Ya, jadi ketemu kongko ngobrol gitu, roh kita ngeburu-buru balik gitu. Itu ru'yatun shadiqah. Tapi awas, kata Sayyidina Ali, sebaliknya, ketika sekarang ruh kita Allah kembalikan ke jasad, wa qabla istiqrariha, dan sebelum ruh tersebut menetap di jasad kita, kita mimpi. Yang biasanya suka begini nih, asal baru merecep mimpi bangun gitu. Berarti nggak kira-kira? Sering nggak begitu kira-kira? Sering tuh ya? Paham nggak kira-kira tuh? Berarti kan baru naik, tetap tapi belum sempurna roh kita ini. Kaget kayak mimpi kaget gitu kan ya. Maka kata Sayyidina Ali, tahayyala syayatin, ini syaitan bisa menyerupai mas. Oh saya kaget ketemu sama Nabi Khidir. Kapan? Itu baru kerja langsung ketemu. Wa tahayyala syaitan. Jelas. Dahana ru'yatun kadzibah. Ini adalah mimpi yang dusta. Mimpi kaget, mimpi dusta. Jelas. Tapi yang mimpi yang benar kita mimpi, udah selesai bangun. Mimpi tadi. Jelas nggak? Paham mimpi di sini? Dan diteruskan lagi, mimpi yang baik itu ketika kita sekarang mimpi, kita ingat. Ini yang kita impiin tadi, misalkan saya ketemu sama Cing Haji Sonip, berarti bisa ketemu? Bisa. Sesama hidup, lah kan Allah tarik semuanya. Ngerti nggak kira-kira? Mimpi ketemu orang hidup bisa? Bisa, sama yang mati aja bisa. Saya mimpi ketemu Cing Haji Sonip, kemudian Cing Haji ngasih amalan. Ini katanya amalannya. Cum siut, kiriwil, udah. Ini sampai mancing, cum siut, kiriwil, cuit. Saya hafal banget. Bener, amalin, insya Allah. Nggak dapet tuh ikan. Pasti. Kepelelangan motor kita ya. Ya itu dia. Itu baru ru'yatun. Dan dilihat waktunya. Kalau jam 2 sampai kubaila subhi, 2 sampai sebelum subuh, maka kalau itu ru'yatun shadiqah, mimpi yang benar, maka sebelum 7 hari Allah ibaratkan, Allah zahirkan. Jelas nggak kira-kira? Paham sampai di sini kira-kira? Dari jam 2 sampai kubailah subhi. Jelas gak kira-kira nih? Paham? Nah, kalau itu benar, nggak harus 7 hari. Jelas, paling cepat 1 kali 24 jam. Kalau ru'yatun shadiqah, maka Allah zahirkan. Jelas sampai di sini kira-kira? Dengan catatan bobonya punya wudu. Kan mati juga diwuduin. Berarti kalau kita tidur juga harus wudu. Kan tadi udah dijelasin. Kita itu tidurnya kita itu seperti mati. Orang mati diwuduin kan? Berarti kita juga sebelum mati wudu. Jelas sampai di sini kira-kira? Paham? Nah, awas. Itu salah satu daripada luar biasa kan ulama. Padahal ayatnya tentang kematian, tapi larinya kemana-mana. Itu kalau kita ngaji tafsir, jadi penjabarannya luas. Jelas sampai di sini kira-kira. Paham ya? Kemudian haram menceritakan mimpi kepada orang yang bukan ahlinya. Berdasarkan dalil surah Yusuf, wala taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Haram hukumnya menceritakan mimpi kepada orang yang bukan ahlinya. Haram. Jelas sampai di sini. Kok bisa haram? Karena bisa nantinya mimpinya bagus, dia ngomong sembarangan jadi jelek. Contoh. Ini kisah nyata. Dulu waktu
pesantren saya di Warudoyong. Di Warudoyong, kemudian di Tasikmalaya ada kawan santri. Ada kawan santri habis ziarah beliau tidur. Kemudian mimpi apa? Jatuh dari emang lagi ngecor, posisi lagi ngecor gitu kan, lagi pembangunan pesantren. Jatuh katanya ketublas besi. Mimpinya tapi besi akang gitu lah. Mimpinya jatuhnya itu ke besi. Jadi rumah akang tuh dalam impian ikut dibangun juga gitu. Nah cuma dia jatuhnya itu ke besi coran rumah akang. Nah temennya main sembarangan, itu mah perut lu jebol. Jadi dia ngomong, gue semalam mimpi perut gue ketusuk apa? Besel, jebol. Beres, ini akang biasanya tuh akang jarang ini, tapi manggil. Ditanya, mimpi apa semalam? Bilang tuh anak, saya mimpi bahwa saya ketublas besel akang gitu loh. Alhamdulillah, akang tuh, alhamdulillah. Ilmu saya ke kamu semua. Tapi catatan, udah mau bilang belum? Udah. Kata siapa? Kata temen tadi. Apa katanya? Perut saya jebol. Jam 9 pagi naik ke coran, jatuh beneran tembus ya. Luar biasa kan? Tapi ada satu teman lagi ngimpi. Wiridan, selesai wiridan ke-40 harinya dia tidur jam 3. Habis selesai wirid, sebelum subuh dia masih ingat, jam 4 dia bangun, dia itu ngimpi apa? Ngimpi dia azan di satu masjid yang dia sendiri nggak pernah dan belum pernah menginjakkan kaki di masjid tersebut. Kemudian santri tersebut berkata kepada gurunya, "Kak, saya semalam mimpi saya azan di satu masjid, tapi masjidnya saya nggak tahu." Ditanya, masjidnya kamu hafal bentuknya? Ih, kalau ditanya hafal bentuknya mah ornamennya apapun saya hafal. Posisi mikrofonnya saya hafal. Apa jawab akang? Kata akang, biiznillah, engkau akan menjadi dai di kampung tersebut. Itu dipesankan belasan tahun, dan ternyata Qudiyal amr, Allah buktikan kama fa'ala bi Yusuf alaihissalam. Siapa yang sangka santri tersebut jadi dai di kampung tersebut, di masjid yang dia azan dulu di kampung tersebut. Dan orang itu di depan Anda semuanya. Saya nggak pernah punya sangka. Jelas nikah jauh-jauh, tapi saya hafal masjid itu adalah masjid yang saya pakai. Nikah nggak buru-buru ke pesantren, tapi ngapain? Nyablon, ngajar sekolah, ya kan? Tapi satu hal yang selalu saya ingat, tidak semua mimpi akan terwujud tanpa adanya wasilah, dan wasilahnya adalah encing saya yang saya muliakan. Saya masih ingat kata-kata beliau ketika dulu pertama kali Al-Hidayah, almarhum Al-Maghfurlah tidak mengisi encang saya. Beliau datang ke Kobong, saya nggak kenal beliau, saya lagi ngaji sama santri saya, ujung-ujung assalamualaikum, ucapan yang masih saya ingat di benak saya, ucapan beliau pertama kali, jangan bikin malu saya, isi sekarang di masjid. Saya bilang, takut salah orang. Apa yang beliau katakan? Saya kalau udah milih orang, saya nggak bakal salah pilih. Saat itu saya ngaji pertama kali, dan sampai saat ini kita ngaji nggak berhenti. Mudah-mudahan sampai mati. Amin. Jelas sampai sini kira-kira. Ya. Nah, itu cuman masalah ngimpi.
Ketika sekarang kita sudah paham apa itu mimpi, ternyata kita lagi pada mimpi kaya, mimpi miskin, mimpi jadi kiai, mimpi lagi ngopi, dan mimpi udahan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.